Salam, perkenalkan nama saya Rika Syanifani Punye. Di sini saya akan membahas tentang teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah suatu kemampuan ganda untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Validasi tertinggi gagasan bahwa perbedaan individu adalah penting. Cermat teori tentang kecerdasan majemuk sebenarnya merupakan fungsi dari dua belahan otak manusia, yakni otak kanan dan otak kiri. Munculnya teori kecerdasan majemuk. Munculnya kecerdasan majemuk atau multiple intelligence berawal dari karya Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini menjadi sumber kekuatan baru bagi pendidik untuk lebih luas dalam berkreativitas dan berinovasi dalam dunia pendidikan. Kecerdasan majemuk dikotomi anak cerdas dan tidak cerdas, serta pemberian label hiperaktif, gangguan belajar, dan prestasi di bawah kemampuan, mendorong para pendidik untuk mempelajari teori multiple intelligence. Adapun strategi teori kecerdasan majemuk yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis, matematis, kecerdasan kinestetis, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan musik, dan kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Karena itu kita melihat kita termaksud kecerdasan yang mana, apakah linguistik, logis, kinestetis, atau musik, ataupun naturalis. Kita juga bisa mengetahui kita termaksud dalam kecerdasan yang mana, dan kita bisa membedakan kecerdasan yang kita miliki dengan orang lain. Mengembangkan kecerdasan ganda dalam kegiatan pembelajaran. Kecerdasan ganda merupakan teori yang bersifat filosofis. Hal ini tampak pada sikapnya terhadap belajar dan pandangannya terhadap pendidikan atau pembelajaran. Teori kecerdasan ganda merupakan model kognitif yang menjelaskan bagaimana individu-individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan bagaimana hasilnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan ganda antara lain dengan menyediakan hari-hari karir, studio tour, biografi, pembelajaran terprogram, kegiatan-kegiatan eksperimen, majalah dinding, papan display, membaca buku-buku yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan ganda. Pendidikan atau pembelajaran kecerdasan ganda berorientasi pada pengembangan potensi anak, bukan berorientasi pada idealisme guru atau orang tua, apalagi ideologi politik. Anak berkembang agar mampu membuat penilaian dan keputusan sendiri secara tepat, bertanggung jawab, percaya diri, dan mandiri, tidak bergantung pada orang lain, kreatif, mampu berkolaborasi, serta dapat membedakan mana yang baik dan tidak. Keterampilan-keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh manusia yang hidup di era ekonomi informasi abad global. Bagian yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, kelebihan-kelebihan yang dimiliki yaitu pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan, kecerdasan, dan punya hasil yang optimal. Memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia, memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si belajar atau pembelajar. Membuka kesempatan pada si belajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Kelemahan yang dimiliki yaitu memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Dua, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Tiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Yang terakhir, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pembelajar dewasa, karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Demikian hasil presentasi saya yaitu tentang teori kecerdasan majemuk. Salam dan terima kasih.